kegelisahan, dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Kita turut merasa kehilangan asa karena Yesus yang menjadi sumber pengharapan mati dengan cara mengenaskan. Dengan sikap hati yang teduh, marilah kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar hidup kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Setelah mati, tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang, lenyap, dan tak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat
sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik,
dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut. Dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pulang. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa banding-Mu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, di dalam kesunyian kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman yang boleh kami baca dan kami renungkan dapat menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini
diambil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya ke-66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Yang demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan dan menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya yang mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu baik-baik." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Seperti yang kita ketahui bersama, Sabtu Sunyi adalah perayaan masa transisi dari kematian menuju kebangkitan. Pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah tidaklah berhenti ataupun terjeda, melainkan tetap berlangsung meski jenazah Yesus sedang berada di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami sebuah peristiwa kedukaan sehingga kita merasa bahwa dunia ini terhenti? Tentunya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita pasti akan merasa bahwa dunia ini berhenti. Khawatir, sedih, kecewa, frustasi kerap kali menghinggapi pikiran kita. Namun, apakah kita sepatutnya terus dalam keadaan berduka? Apakah kita tidak merasa bahwa Allah ada bersama-sama kita di tengah-tengah kedukaan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedukaan merupakan hal yang sangat lumrah dan sangat manusiawi. Namun, ketika kita berduka, janganlah kita terlalu untuk larut di dalam kedukaan, sebab Allah ada bersama-sama dengan kita
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kedukaan kita sekalipun. Meskipun kita saat ini dalam kedukaan, di mana kita kehilangan sosok guru, sosok pengajar, sosok Tuhan yang hadir di dunia ini. Dia telah mati di kayu salib. Namun karyanya tidak akan pernah hilang. Karyanya tidak akan pernah lenyap. Sebab Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Meskipun raga dari Yesus telah tiada. Meski jasad Yesus sudah tidak bergerak. Namun penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir bagi orang-orang yang memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah Matius pasal 27 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Ada beberapa kisah yang menarik di sana. Yang pertama, ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia mengambil jasad Yesus dan menghadap Pilatus. Dia meminta jasad itu kepada Pilatus untuk dimakamkan. Yusuf dari Arimatea membalut tubuh Yesus dengan kain lenan yang sangat putih. Dia juga memberikan sebuah makam yang baru untuk Yesus, lalu menutupnya sendiri. Apa itu artinya, Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita bisa belajar bahwa meskipun di dalam kedukaan, meskipun di dalam kesedihan, kehilangan, kita harus tetap berbuat sesuatu. Tidak lantas di dalam kedukaan kita hanya merenung dan bersedih saja, tetapi kita harus melakukan sesuatu, berbuat apa yang sudah orang-orang yang baik itu bagi kita lakukan yang terbaik buat mereka. Dalam hal ini Yusuf Arimatea memberikan yang terbaik untuk Yesus, meskipun Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Dia rela memberikan yang terbaik. Dia menyerahkan apapun yang dia miliki, tanah, kain lenan yang terbaik buat tubuh Yesus. Simbol kain lenan itu adalah simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu sosok yang kita pelajari bersama di dalam perikop tadi ialah sosok Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal
di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi. Selain untuk meratapi kematian Yesus, namun yang menarik adalah justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kali akan kebangkitan Yesus. Ketika kita nanti akan membaca di ayat di perikopnya yang pasal yang ke-28 ayat yang kedua, sosok yang ketiga ini sangat menarik Bapak Ibu, adalah kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus, yang menganggap Tuhan Yesus sebagai penyesat. Rupanya mereka juga memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Mereka mengingat bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia memiliki siasat untuk menghadap Raja Pilatus. Dia meminta sekelompok penjaga untuk menjaga makam Yesus, karena takut nanti kalau ada murid Tuhan Yesus yang hendak mencuri jasad Tuhan Yesus dan berkata kepada masyarakat, kepada jemaatnya yang lain, kepada umatnya yang lain, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena ketakutan mereka meminta untuk makam Yesus ini dijaga. Mereka meminta agar kubur Yesus itu disegel dan dijaga. Dan ketiga sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cinta kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Dia memberikan hasil yang terbaik. Namun setelah selesai memakamkan, ia pergi. Ia move on. Ia tidak kembali bersedih. Ia melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, Maria dan Maria Magdalena memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan para pemuka Yahudi dan orang-orang Farisi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut. Bahkan sampai Yesus sudah dikubur. Pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi. Seperti kata yang di depan tadi, Sabtu Sunyi merupakan perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dari karya keselamatan Allah. Akan tetapi, para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para muridnya adalah sebuah kematian yang tragis di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, secara sekejap hilang. Tidak lagi ia rasakan, tidak lagi mereka rasakan. Boleh dikata mereka kehilangan segalanya. Serupa dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh para pengikut Yesus, kita pun juga ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Namun
bagaimana dengan respon kita? Apakah kita harus duduk, termenung, dan bersedih, meratap, atau bahkan khawatir? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang kehilangan sosok panutan di dalam kehidupan kita, Tuhan, Guru. Tapi secara jasmani kita tidak merasakan kehadiran Yesus lagi. Namun pengajarannya, semangatnya itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Semangat itu tidak boleh hilang. Pengharapan akan keselamatan itu tidak akan boleh hilang. Pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan bahkan di balik penderitaan sekalipun. Berharaplah kepada Tuhan di dalam kedukaan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, serta dalam pemulihan. Kami berdoa memohon pertolongan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka
karena ditinggalkan orang-orang terkasih. Dalam Yesus kami memohon. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah dan pelayanan kami di dalam masa pandemi ini. Di dalam segala keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk meneruskan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, para pendeta, majelis, aktivis, panitia, tim, relawan, simpatisan, dan jemaat kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, saling mendukung, dan saling menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Allah yang Maha Pengasih, Pencipta langit dan bumi, kami berdoa memohon belas kasih-Mu untuk dunia ini, secara khusus bagi negara kami, Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu, ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami, ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan dan cinta kasih-Mu. Ya Allah, dengarkanlah seruan dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatan.